Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bijawami mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya muliakan dan hormati para ulama, para guru, para asatidz yang pada malam hari ini banyak hadir. Alhamdulillah, di antaranya guru tetap Majelis Ta'lim malam Kamis Bapak Kiai Haji Muslihuddin, juga yang saya hormati Ustaz Abdul Jawad, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Abdul Ghafur, Ustaz Ihsan, dan para asatidz. Maafin saya nggak sebutin satu-satu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan ta'zim saya. Wabil khusus sahibul bait atau sahibul hajah Al-Ustaz Abdul Khair ibn Kiai Haji Abdul Wahab, juga yang saya hormati para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya diundang oleh Ustaz Haji Abdul Khair. Saya pikir baca maulid, nggak ngomong dia. Ya, Ustaz Abdul Khair nggak ngomong, Habib datang. Saya pikir saya baca maulid, begitu saya nyampe tadi budaya al-musolli dibaca oleh Ustaz Alfa. Enggak tahunya suruh ngomong. Ini banyak yang lebih pantas ngomong dari saya, tadi udah disampaikan banyak oleh Kiai Haji Muslihuddin. Jadi ditodong suruh ngomong juga. Sedikit nggak banyak yang saya bakal sampaikan, banyak-banyak juga ceramah
Ngerinya jadi jengah ya. Jadi walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya ya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, haul dan akikah ini sebenarnya berkaitan ya. Cuma kalau haul kewajiban bagi anak untuk orang tua, kalau akikah sebaliknya ya. Jadi hakul walid lil walad, kewajiban orang tua untuk anak. Jadi Islam ini sempurna banget. Jadi kewajiban bukan hanya dari satu pihak, dua-duanya. Seperti contohnya begini, kita sebagai tuan rumah, kalau ada tamu kan ada kewajiban yang harus dilakukan untuk tuan rumah. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh jadi semuanya ada ya. Nah ini haul adalah kewajiban anak untuk orang tua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah rendengin tuh perintah menyembah Allah, Allah rendengin dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Berarti kan kewajibannya besar, seorang anak harus berbakti kepada orang tua itu besar banget. Harus berbuat baik, dan perbuatan baik anak tidak terputus dengan kematian orang tua. Tetap ada hubungan, nggak putus. Kan ada tempo-tempo orang yang ada beberapa kelompok yang mengatakan udah kalau udah mati ya udah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dalilnya kan begitu. Udah bagi manusia apa yang dia jalanin. Jadi nggak ada kewajiban lagi bagi yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nggak bisa lagi ngirimin pahala ya. Padahal tidak seperti itu. Mana dalilnya? Dalil bahwasanya orang yang masih hidup harus tetap berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahwasanya pahala ini masih bisa nyampe walaupun orangnya sudah mati. Dalilnya yang sering mereka bawain sebenarnya mah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Apabila mati manusia, putus amalnya, udah putus amalnya. Dia pikir udah putus dah hubungan antara yang mati dan yang hidup, putus sudah. Padahal di situ yang tercatat, yang ada di teks hadis, putus amalnya. Amalnya doang yang putus. Orang kalau udah mati, ya udah nggak bisa beramal dia. Bisa orang yang udah mati sholat, bisa orang yang udah mati sedekah, nggak bisa. Bisa orang yang udah mati duduk ngaji, nggak bisa. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin masih duduk ngaji, sekarang nggak ada, udah nggak bisa ngaji lagi. Jadi amalnya yang putus, bukan pahalanya, ya. Karena dia sudah mati, nggak bisa beramal lagi. Yang putus amalnya.
Tapi kalau pahala tetap Allah kirimin kepada mereka dengan adanya 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, sedekah yang berjalan. Maksudnya apa sedekah yang berjalan? Orang kalau udah mati, kalau ada sedekah yang dia keluarkan, itu sedekah yang sifatnya baki, nggak habis. Ya umpama dia nyumbang ubin buat masjid, kan nggak habis sedekah. Atau dia nyumbang mesin air buat musola, atau dia nyumbang lampu, atau dia nyumbang kipas, pokoknya yang nggak habis. Kan ada sedekah yang habis, kayak ada orang minta-minta datang ke rumah kita kasih duit buat dia, itu sedekah yang habis. Atau kita ngasih beras ke tetangga kita yang nggak mampu, itu sedekah yang habis. Dikasih pahalanya sama Allah, udah segitu doang. Tapi kalau sedekah yang terus dipakai, apa yang kita lakukan yang manfaatnya nggak habis-habis, itu Allah kirimin terus selama yang kita keluarkan tadi terus masih ada, yang kita lakukan tadi terus masih ada. Sebenarnya bukan hanya sodako yang sifatnya ubudiyah doang, banyak. Kayak orang-orang tua kita dulu nanam pohonan, rambutan kayak, ya kan orang dulu nanam pohonan, belum tentu mereka makan buahnya, ya kan? Yang makan anak cucunya, cuman perbuatan mereka tuh rambutan jadi tumbuh. Ntar anak-anaknya metikir, ya, ngambil manfaat dari perbuatan orang tuanya yang dulu. Itu selama manfaat itu ada, Allah kirimin pahalanya. Itu pun dinamakan shadaqatul jariyah. Atau kita nanam pohon depan rumah, pohon pohon itu rindang. Kadang-kadang ada orang lewat depan rumah kita kepanasan, neduh dulu di bawah pohon yang kita tanam. Dapat gak pahalanya? Dapat gak? Dapat pahalanya. Dikasih tuh, nggak ada yang dihilangin perbuatan baik sama Allah, nggak ada yang dihilangin walaupun sedikit, walaupun kecil sifatnya nggak kelihatan, tapi ada pahalanya di sisi Allah. Dan kalau pohon itu masih terus hidup, orang yang nanamnya sudah mati, kalau ada yang ngambil manfaat dari pohon itu terus dikirim juga sama Allah. Makanya biar banyak menebarkan kebaikan manfaat yang sampai kita mati tetap manfaatnya masih ada. Karena kita butuh banget sama pahala nanti ketika kita sudah mati, Pak. Butuh banget. Orang yang sudah mati itu dikatakan dalam hadis, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharib al mutaghawwith. Orang yang sudah mati itu kayak orang yang lagi tenggelam minta tolong. Kalau udah faida yang tadhiru da'watan talhaku, mereka nungguin doa, nungguin pahala, nungguin hadiah zikir Al-Quran, itu mereka nungguin itu pahala intinya, ya. Kalau udah datang itu doa pahala kepada mereka, faida lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka pahala yang datang itu lebih baik, lebih dia cintai daripada dunia dan seisi-isi. Ini malam Bapak Kiai Haji Abdul Wahab nggak ada lagi yang lebih dia harapkan melainkan kiriman doa dari orang yang masih hidup, dari kita semuanya. Kira almarhum, dan bukan cuma almarhum yang dapat, orang-orang tua kita juga ikut dapat, ya. Kan tadi ada wali walidina
wali walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum, semuanya dapat itu. Ya. Kalau boleh ditukar sama dunia, sisi-sisinya gak bakalan mau. Lebih dia cintai. Umpama disuruh balik lagi dah ke dunia, ini dunia semuanya buat dia, sama pahala yang dikirimin nggak mau tuh, lebih milih pahala. Padahal di dunia ya jangan nyampe tanah 1.000-2.000 meter, rumah gedong, mobil banyak, dunia semua buat dia, nggak mau. Lebih memilih pahala yang dikirim. Makanya banyaklah berbuat baik kita di dunia, supaya ya nanti ketika kita meninggal dunia banyak pensiunannya. Ya, orang kan kalau kerja, kalau udah berhenti kan biasanya dapat pensiun. Girang orang dapat pensiunan, girang kan? Ya, girang orang dapat pensiunan. Nah ini pensiunan akhirat, tanam di dunia yang banyak. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Tebarkan manfaat, jangan tebarkan madarat, kesusahan, kesulitan yang kita tebarkan itu pun sama akan mengirimkan dosa ke dalam kubur kita. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang lagi berlomba-lomba bangun masjid, dia mau bangun diskotik. Nah terus, dan ketika dia mati itu diskotik yang dia bangun tetap masih ada, dosanya dapat apa enggak? Dapat. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Itu nyampe pahalanya tuh kepada kita nih. Kalau kita punya ilmu yang manfaat, bagaimana ilmu yang manfaat? Ilmu yang kita amalkan dan kita sebarkan ke orang, termasuk amar ma'ruf, ya, ngajak orang untuk berbuat baik. Kayak guru kita tadi, Ustaz Abdul Khair, ya, bikin pengajian di sini, ya, bikin taklim di sini. Ya mudah-mudahan panjang umur guru kita, sewaktu-waktu dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selama masih ada yang ngaji di sini, itu dikirimin pahalanya sama Allah. Bapak-bapak mau berangkat ngaji dari rumah kemarin malam Kamis, kamu tetangga, ya, kita ajakin ngaji, Mas, Bang, ngaji yuk. Cuma ngajak gitu doang tuh. Lagi jalan dari rumah, tetangga kita lagi depan rumah nih, lalu kita ajak, Bang, kita ngaji yuk di masjid Al-Ihsan. Dia umpama nggak mau, ya Mas duluan saja, nanti aja saya mah gampang. Umpama dia nggak mau, itu kan bahasa halus biasanya ya. Atau ngomong yaudah duluan aja, padahal mah kita duluan, dia belum tentu belakangan, gitu kan? Kita udah ngajak begitu, dia nggak mau, dapat pahala apa nggak kita? Dapat nggak? Dapat. Amar ma'ruf itu tetap dapat pahala, baik yang kita ajak ngerjain atau enggak, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak melihat kemungkaran, kemaksiatan, kita larang. Yang kita larang tuh nggak nurutin larangan kita, tetap kita dapat pahala dari Allah. Ya, amar ma'ruf. Umpama ini orang yang kita ajak mau, Bang kita ngaji yuk di masjid. Kamu sekarang ke pengajian ada, hadir daripada di sini, pengen kita hadir semua. Ngikut dia hadir sebab kita ajak, kitanya yang hadir. Ini kita hadir nih, dapat pahala 10. Yang kita ajak datang, dapat pahala gak kita? Dapat.
Nabi kata ad-dallu ala khairin kafa'ilihi, orang yang ngajak kebaikan itu seperti orang yang ngerjain. Berarti yang kita ajak ngaji itu, dia selama dia ngaji, Allah kirimin pahalanya ke kita, terus dikirimin. Ntar ketika kita meninggal dunia, itu orang yang kita ajak masih ngaji, Allah kirimin lagi pahalanya. Masya Allah. Kalau satu yang kita ajak, kalau dua, jadi walaupun kita udah nggak bisa ngaji lagi, tapi tetap Allah kirimin pahala ngaji setiap minggu, karena itu yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Atau seorang guru yang mengajarkan alif, ba, ta, ha, huruf hijaiyah, sampai yang diajarkan bisa baca Al-Quran. Itu yang baca Al-Quran sebab dia. Kalau yang ngajarin meninggal dunia, terus dikirimin pahalanya oleh Allah Subhanahu. Ilmu bermanfaat. Guru kita, Bapak Kiai Muslimin kan ngajar di sini. Selama yang diajarin dipakai sama jamaah, itu dapat pahalanya, Allah kirimin terus, walaupun udah nggak ada. Orang kalau kita lihat ya Pak, bagaimana ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, ya, yang ini kita nih di Indonesia kan madhabnya kebanyakan madhab Imam Syafi'i kan yang mengatakan rukun wudu atau furudul wudu ada 6. Kan kita bisa wudu karena belajar fikihnya Imam Syafi'i. Kita bisa sholat karena belajar fikihnya Imam Syafi'i. Itu imam-imam kita tuh, ulama-ulama kita, berapa banyak tuh pahala yang mereka dapat ke kuburannya. Semua orang sholat yang pakai madhab Imam Syafi'i dapat pahalanya. Semua orang yang puasa pakai madhab Imam Syafi'i dapat pahalanya. Semua orang yang berwudu bermadhabkan Imam Syafi'i dapat pahalanya. Taruh ada kita nggak seperti Imam Syafi'i, ya, jadikan ilmu kita bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, bini kita, tetangga kita. Karena kewajiban ngajarin orang bukan cuma dilakukan oleh ulama, kita pun sama. Kita ini semua ustaz Pak, bapak-bapak semua ustaz di keluarga masing-masing. Nanti kalau udah meninggal dikirimin pahala oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, awaladin sholihin atau walad atau anak yang soleh yang mendoakan orang tua, itu dapat pahalanya dikirim sama Allah Subhanahu. Kalau di dalam syarah hadis yang dimaksud walad soleh itu kullu muslim, setiap muslim yang mendoakan orang yang meninggal dunia dikirimin. Kenapa di sini disebut walad soleh? Biasanya yang ngedoain orang yang udah meninggal dunia adalah anaknya. Kalau orang lain mah biasanya cuma paling ya habis meninggal cuma sampai 3 hari 7 hari, iya kan? Yang tiap hari ngedoain kan biasanya anak yang soleh, tapi ya, anak yang soleh. Kalau yang nggak soleh dia nggak bakalan ingat sama orang tuanya, dia lupa sama orang tuanya. Nah, tadi kata guru kita Ustaz Abdul apa? Orang yang mendoakan orang tua pasti berkah, pasti Allah kasih hidupnya enak. Memang itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Lau tarakal 'abdu ad-du'a li walidayhi yanqatu 'anhu rizquhu." Kalau anak tidak mendoakan orang tua, itu rizkinya diputuskan sama Allah SWT. Belangsa, miskin, susah. Kalau mau berkah, ya, doakan kita punya orang, hormat sama kita punya orang tua, berbuat baik sama orang tua kita. Itu kalau hidup mau berkah.
Jadi walaupun sudah meninggal dunia masih ada kewajiban itu tadi, kirimin doa. Kalau kita sedekah, kirimin pahalanya untuk kedua orang tua. Itu salah satu kewajiban, Mas. Jadi bukan cuma orang tua kita masih hidup, ya orang tua kita masih hidup lebih-lebih lah. Kalau orang tua kita masih hidup kan wajib itu kita berbuat baik, ya. Kita beradab, berakhlak kepada orang tua. Apa adab anak kepada orang tua? Ya, di antaranya apa? Ngomong yang baik, yang lembut. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkan kita punya diri kita di depan orang tua. Mau kita lebih kaya dari orang tua, mau kita lebih pangkat dari orang tua, biar rendah, biar hina dengan orang tua. Jangan sok, jangan duduk lebih tinggi dari orang tua kita, jangan jalan lebih dulu dari orang tua kita. Itu adabnya anak kepada orang tua. Makan juga kita jangan nyuap dulu sebelum orang tua kita nyuap. Jangan megang, jangan nyomot dulu. Itu adabnya anak kepada orang tua. Tapi tidaklah anak melakukan hal seperti itu melainkan orang tua yang menjadikan anaknya anak yang soleh. Mesti ada andil orang tua, Pak. Jangan bapak-bapak pengen punya anak yang soleh, tapi bapak-bapak sendiri nggak melakukan kewajiban sebagai seorang bapak atau orang tua. Karena orang tua punya kewajiban. Ya salah satunya itu tadi akikah. Itu kewajiban orang tua buat anak. Kata Nabi, hakul walid li waladihi an yuhsina ismahu wa adabahu. Hak seorang bapak, hak orang tua buat anak, yang pertama kata Nabi, an yuhsina ismahu, bagusin namanya. Dulu ada terjadi di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada satu orang bapak ngadu sama Sayyidina Umar. Ada bapak ngadu sama Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya punya anak kurang ajar, gak berbakti sama saya, songong, ya. Walhasil ini bapak ngadu deh. Sampai Sayyidina Umar memerintahkan untuk memanggil itu anak. Setelah dipanggil, ya, ditanya, ya fulan, kenapa ente tidak berbakti kepada orang tua ente? Apa kata dia anak? Dia jawab, ya Amirul Mukminin, bagaimana saya bisa berbakti sama orang tua saya kalau orang tua saya aja nggak berbakti sama saya? Ajib. Saya nggak berbakti sama orang tua saya karena orang tua saya nggak berbakti kepada saya. Artinya apa nggak berbakti? Artinya tidak menjalankan kewajibannya kepada saya. Jangan lagi apa yang ngajarin ngaji, ngajarin ibadah, ngajarin to'at, namain saya aja, menamakan saya aja dengan nama-nama yang tidak dianjurkan dalam Islam. Dan Umar nanya, emang siapa namamu? Kata dia, ma samani illa ja'la. Bapak saya nggak namain saya kecuali dengan nama kampret. Ja'la itu artinya kampret. Jadi anaknya dinamain kampret. Dari nama aja udah nggak nyari nama yang baik yang dianjurkan oleh Islam. Namain anaknya kampret. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi ada andil orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang soleh. Enggak jadi anak soleh begitu aja, contohnya anak jadi anak yang soleh, enggak. Mesti dididik dari masih kecil, diajarin ya agamanya. Kalau orang tua nggak bisa ngajarin agama, taruh di majelis taklim, taruh di madrasah, ajarin adabnya.
Ntar diajarin di pengajian. Jangan udah nggak bisa ngajarin ngaji, udah biarin aja tuh anak. Akhirnya nanti sudah besar, ini anak tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi agar Sohibul Haul Bapak Kiai Haji Abdul Wahab bin Atur ya, yang pada malam hari ini ya, adalah peringatan haulnya. Kita sudah sama-sama baca zikrullah, kemudian baca Maulidur Rasul. Mudah-mudahan pahalanya Allah khusus kirimkan buat almarhum Sohibul Haul, dan Allah kirimkan juga buat orang-orang tua kita yang sudah pulang berahmatullah, agar Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.